Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Septiana. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu novel yang pernah saya baca yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Novel ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari tokoh utamanya yang bernama Firdaus. Novel ini ditulis oleh Nawal El-Saadawi yang merupakan dokter psikiatri dari Mesir. eh, Dokter Saadawi bertemu dengan Firdaus di penjara dan dia mendengarkan kisah kehidupan dari Firdaus pada sehari sebelum Firdaus akan menerima hukuman mati. Di dalam novel ini menceritakan tentang bagaimana budaya di Mesir yang sangat mengikat bagi seorang perempuan, di mana sekolah perguruan tinggi pada masa itu, perguruan tinggi di Kairo hanya boleh laki-laki saja yang menempuh pendidikan di sana, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan. Novel ini ditulis pada tahun 1974. Pada masa itu budaya patriarki sangat kental di Mesir gitu, di mana posisi seorang laki-laki selalu berada di atas perempuan. Segala hal diputuskan oleh laki-laki dan segala hal pekerjaan, segala hal seperti melayani, pekerjaan rumah, semua dilakukan oleh perempuan dan yang berhak dilayani adalah laki-laki. Saya juga pernah membaca novel yang memiliki tema yang sama seperti novel tersebut juga menceritakan bagaimana budaya patriarki terhadap perempuan, di mana salah satu kutipan yang sangat menarik di buku tersebut menurut saya, dia mengatakan bahwa hukum diciptakan oleh kaum laki-laki dan untuk kepentingan kaum laki-laki begitu. Di dalam novel Perempuan di Titik Nol menceritakan tentang bagaimana kisah tokoh utamanya yang bernama Firdaus, yang sedari kecil dia telah menerima perlakuan asusila dari teman sebayanya, dari pamannya sendiri, dan dia telah terbiasa menerima pukulan atau terbiasa menerima tindakan kekerasan dari ayahnya, dari suaminya. Titik balik kehidupan Firdaus dari dia hanya menjadi seorang istri, seorang duda yang berumur 60 tahun dan diperlakukan kasar oleh suaminya pada waktu itu. Kemudian dia lari dari rumahnya dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bayomi yang mengatakan bahwa dia akan membantu Firdaus memberikan tempat tinggal, tapi ternyata imbalan untuk diberikan tempat tinggal adalah Firdaus harus memuaskan laki-laki tersebut gitu. Jadinya Firdaus menerima perlakuan asusila juga dari laki-laki ini begitu. Kemudian Firdaus bertemu dengan seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur dan mengajarkannya bagaimana bekerja menjadi seorang pelacur. Di sana Firdaus belajar apa sih kehidupan itu gitu. Bagaimana seorang perempuan mendapat kehormatan, bagaimana seorang perempuan bisa menetapkan harga untuk badannya sendiri begitu. Setelah dia terbiasa dengan bekerja sebagai pelacur, Firdaus pergi dari rumah perempuan yang mengajarkan dia bekerja sebagai pelacur karena dia merasa dimanfaatkan di sana. Saat Firdaus melayani tamu-tamu yang diberikan oleh perempuan yang membantunya ini, tapi dia tidak pernah menerima bayaran sepeser pun begitu. Jadinya Firdaus merasa dimanfaatkan dan dia pergi dari rumah perempuan tersebut. Dia membuka jasa pelayanan sebagai seorang pelacur dalam tanda kutip. Terus
dia menetapkan harganya sendiri, dia dia memegang uangnya sendiri. Di sana Firdaus sadar bahwa ternyata uang sangat berfungsi bagi kehidupan seseorang gitu. Dimana ketika dia memiliki uang yang banyak, dia bisa membeli kehormatan, dia bisa membeli rasa hormat dari orang-orang, dia bisa membeli segalanya dengan uang gitu. Intinya, ketika dia memiliki uang, dia merasa bebas di sana. Walaupun dia memperoleh uang tersebut dengan bekerja sebagai seorang pelacur yang tanda kutip bisa dikatakan perempuan yang tidak memiliki kehormatan gitu. Di zaman itu seorang pelacur dianggap rendahan, tapi Firdaus berpikir, walaupun saya sebagai seorang pelacur, tapi saya bisa mendapatkan uang dari pekerjaan melacur dan saya bisa membeli kehormatan dengan uang yang saya peroleh dari hasil pekerjaan sebagai seorang pelacur. Secara otomatis saya bisa mendapatkan kehormatan karena saya menjadi seorang pelacur, dan saya tidak pernah merasa menjadi seorang perempuan yang terhormat ketika saya tidak bekerja sebagai seorang pelacur begitu. Kemudian dia banyak melayani pejabat-pejabat tinggi dengan tarif yang tinggi. Dia banyak belajar tentang, dia merupakan perempuan yang suka membaca sejarah dunia begitu. Dari kegiatan membaca dia bisa menyimpulkan bahwa jadi kesimpulannya memang dari dulu laki-laki memegang kekuasaan begitu, dan dari dulu perempuan hanya berfungsi untuk memenuhi nafsu dan untuk hanya berfungsi sebagai pelayan dari laki-laki itu begitu. Kemudian ada sebuah kalimat yang dikatakan Firdaus yang menurut saya sangat menarik. Dia mengatakan bahwa saya merasa lebih terhormat daripada seorang istri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya bekerja sebagai seorang pelacur dibayar dengan harga tinggi. Dan setelah saya memberikan jasa, saya mendapatkan kebebasan saya begitu. Saya mendapatkan hidup saya yang bebas dan saya yang memiliki hidup saya sendiri begitu. Saya hanya perlu melayani mereka 1 malam dan dibayar dengan harga yang tinggi. Dan setelah itu saya mendapatkan kehidupan saya sendiri, kehidupan yang bebas. Sedangkan seorang istri hanya dibayar sekali dengan harga yang rendah, kemudian menjadi budak suaminya seumur hidup. Di sini dapat terlihat bagaimana pandangan Firdaus sangat buruk terhadap kaum laki-laki, dan menurut saya wajar menurut saya dia bisa beranggapan demikian, karena sedari kecil sampai dia sudah besar dan terbiasa bekerja sebagai seorang pelacur, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari kaum laki-laki begitu. Kemudian yang menjadi puncak dari kisah ini adalah ketika seorang laki-laki yang berprofesi sebagai gemu mengajak Firdaus untuk menikah, tetapi Firdaus tidak bersedia untuk menikah dengan laki-laki ini. Dia merasa bahwa jika saya menikah maka kehidupan saya akan terikat dengan aturan-aturan yang akan kamu tetapkan atas diri saya gitu, dan saya tidak akan memiliki badan saya lagi, saya tidak akan memiliki hidup saya lagi. Hidup saya kamu yang akan memilikinya dan kamu yang akan mengaturnya gitu. Saya tidak ingin menikah karena menurut saya menikah adalah sebuah cara laki-laki mengekang kehidupan saya gitu. Nah, karena si laki-laki yang berprofesi sebagai gemu ini merasa dihina oleh Firdaus dengan penolakannya, jadinya laki-laki ini emosi dan berniat untuk membunuh Firdaus. Di sana
Firdaus melawan dan mengambil pisau yang dipegang oleh laki-laki tersebut, kemudian menancapkan di leher dan di dada laki-laki tersebut begitu. Dalam pikiran Firdaus, sangat gampang menusukkan pisau ke leher laki-laki, ke badan laki-laki, begitu dia berpikir. Sangat gampang dan rasanya sangat nikmat begitu. Dimana sedari kecil dia hanya pasrah dengan perlakuan asusila, dengan perlakuan kasar dari suaminya, dari laki-laki yang membantunya begitu. Dia tidak pernah berani untuk melawan, dan untuk pertama kali dia berani melawan laki-laki yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dia merasakan suatu rasa kepuasan di sana. Ternyata melawan laki-laki itu sangat gampang gitu. Kemudian karena kasusnya, Firdaus ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipenjara dan dikenai hukuman mati. Saat ditanya oleh Sadawi, saya mendengar dari sipir bahwa sebenarnya kamu bisa bebas jika kamu mengirim surat permintaan kepada presiden untuk diampuni. Kemudian Firdaus menjawab, saya tidak ingin mengirim surat pengampunan terhadap presiden karena saya memang merasa menikmati saat-saat saya membunuh laki-laki tersebut begitu. Saya merasa jadi orang yang saya merasa bebas ketika saya membunuh laki-laki tersebut, dan ketika saya akan dibunuh pun saya merasa bebas begitu. Karena saya tidak pernah merasa takut untuk mati. Jadinya untuk apa saya mengirim permintaan ampun kepada presiden di saat saya memang ingin mati begitu. Saya tidak ingin hidup dan saya tidak takut mati. Jadinya untuk apa saya mengirim surat permintaan maaf kepada presiden. Salah satu kalimat yang sangat menarik menurut saya yang diucapkan oleh tokoh Firdaus ini, jika saya keluar dan memasuki dunia laki-laki, saya tidak akan pernah membunuh. Maksudnya ketika dia bisa diampuni dan dia bisa hidup bebas di lingkungan sosial, ketika dia bertemu dengan laki-laki lagi dan dia diperlakukan buruk oleh laki-laki, secara otomatis dia akan membunuh laki-laki yang melakukan perlakuan buruk terhadapnya, karena dia sudah merasakan dengan cara membunuh adalah salah satu cara untuk menghentikan perlakuan buruk mereka terhadap saya begitu. Sistem sosial yang terlihat di sini adalah sangat terlihat bagaimana perbedaan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Gambaran masyarakat patriarki sangat tergambar di sini, di mana segala kekuasaan itu dimiliki oleh laki-laki dan wanita hanya berfungsi sebagai pelayannya saja gitu. Di mana hak untuk bekerja, hak untuk sekolah itu sebagian besar laki-laki akan dengan bebas menikmati hak-hak tersebut begitu, dan di mana hak-hak tersebut tidak bisa dinikmati oleh kaum perempuan. Dan saat kaum perempuan melawan aturan-aturan yang dibuat oleh laki-laki, maka di hadapan sistem sosial, di hadapan hukum sosial, mereka akan dianggap sebagai seseorang yang melenceng, dalam tanda kutip melenceng, dan sebagai seorang yang buruk begitu. Namun pada dasarnya tidak ada yang pernah menanyakan alasan dari seseorang melakukan suatu tindakan. Mereka hanya melihat bentuk
tindakan tersebut dan mereka membandingkan dengan aturan norma yang ada, kemudian perilaku tersebut yang dianggap melenceng begitu. Menurut saya entah itu dulu maupun sekarang karakter masyarakat patriarki itu masih saja sama gitu. Entah pada zaman itu maupun zaman sekarang, entah zaman yang dulu maupun zaman sekarang yang bisa dikatakan zaman yang modern, perlakuan yang maksudnya ketimpangan perlakuan terhadap perempuan dengan laki-laki masih bisa terlihat. Mungkin itu samar di lingkungan kota atau di lingkungan kehidupan kota, tapi jika kita melihat sistem sosial yang ada di desa itu masih berlaku begitu, dimana perempuan hanya bertugas untuk membersihkan rumah, mencuci, melayani suaminya, dan si suami bertugas untuk mencari uang dan hanya itu gitu. Jika seorang suami melakukan tugas perempuan, maka mereka akan dicemooh. Tapi ketika perempuan melakukan tugas yang sering dilakukan laki-laki seperti mencari uang, bekerja di sawah, mengikuti suaminya, tidak ada yang pernah mencemooh perempuan. Tapi ketika laki-laki melakukan pekerjaan perempuan, mereka akan langsung dicemooh. Itu bisa, sistem sosial yang seperti itu masih ada sampai sekarang, dan memang sebagian orang dan sebagian tempat yang masih memberlakukan sistem sosial yang seperti itu gitu. Tapi intinya sistem sosial yang mengikat, sistem sosial yang menjerat perempuan, aturan-aturan yang membatasi pergerakan perempuan itu masih ada. Sekian jabaran novel dan kaitannya dengan sistem sosial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.